pencipta keragaman fauna. Ya, di pembelajaran 7 ya, yang kemarin pembelajaran 6 kan tentang flora, tentang tumbuhan. Sekarang kita belajar tentang fauna ya, di pembelajaran yang ke-6 ya, ke-7 ya, ke-7 kita belajar tentang fauna. Fauna artinya adalah dunia hewan ya, yaitu segala jenis hewan yang hidup di bagian tertentu dalam masuk periode tertentu ya. Contohnya ada di air ya, hewan yang hidup di air, di darat ya, terus di laut sama air sama aja ya. Di udara yang bisa berterbang, mereka bisa terbang di udara. Nah, ada yang hidup di jalan melata atau cuma berjalan. Nah, kalau di laut dia bisa berenang. Ada juga yang di jalan di atas tumbuh karang atau di pasir lautnya. Tuhan menciptakan binatang ya, semua binatang ini itu adalah di hari ke-5 dan di hari ke-6. Tuhan menciptakan 2 kali ya. Yang di hari ke-5 yaitu Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan binatang yang hidup di udara. Nah, itu ada hari yang ke-5. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan binatang yang hidup di darat. Nah, yuk, manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah ya. Tapi ciptaan manusia itu unik. Semua manusia diciptakan berbeda-beda karakter, berbeda-beda bentuk wajah ya, terus berbeda-beda kulit ya, beda warnanya ya, berbeda rambut, semua berbeda. Tuhan juga menciptakan itu manusia unik dan saling melengkapi satu yang lain. Tuhan juga menciptakan binatang itu juga unik juga. Tuhan membentuk binatang-binatang ya, terus ditaruh di taman Eden kan, yang cerita di taman Eden, terus dikasih nama. Nah, namanya apa? Jerapah, kuda, nil, macan, harimau, singa, terus semut, kalajengking, banyak banget ya binatang-binatang itu semua. Nah, Tuhan menciptakan binatang bermacam-macam bentuk. Ada yang bertubuh kecil, ada yang bertubuh besar, ada yang kakinya pendek, ada yang kakinya tinggi. Nah, ada juga yang memiliki leher yang panjang ya. Apa contohnya leher panjang? Jerapah ya, benar. Terus burung unta itu juga lehernya panjang, tapi nggak sepanjang jerapah. Terus nah, ada juga yang berkaki 2, ada juga yang berkaki 4 ya. Imut, ada yang lucu, ada yang gemesin, ada yang jengkelin. Binatang-binatang pun ada seperti itu juga ya. Terus macam-macam binatang yang diciptakan Tuhan bagi manusia untuk kehidupan dan untuk kemuliaan Tuhan juga. Ada yang untuk kebutuhan pangan kita, binatangnya. Ada juga untuk yang kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu ya untuk korban bakaran seperti domba jantan, lembu sapi, itu ya, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kalau kita ya untuk makan juga, domba juga bisa kita sembelih ya, kita makan dagingnya. Sapi juga bisa, sapi itu lembu ya, domba bisa, kambing juga bisa ya, bisa dikatakan seperti itu. Terus kalau unggas itu ada ayam, ada burung ya, itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan pangan kita juga ya. Flora itu tadi yang artinya adalah segala jenis hewan yang hidup di bagian tertentu, air, darat, dan udara ya, dalam waktu yang atau periode yang tertentu juga. Nah, tadi Tuhan menciptakan binatang itu di hari yang ke-5 dan hari yang ke-6 ya. Pemerintah Indonesia itu juga melindungi atau menyediakan tempat untuk hewan-hewan ya. Contohnya adalah di kebun binatang. Di Solo ini ada satu kebun binatang, yaitu adalah Taman Wisata Juruk ya. Taman Wisata Juruk ya. Juruk itu banyak sekali binatang-binatang. Siapa yang sudah pernah ke sana? Nah, kalau sudah kan banyak sekali hewan-hewannya kan. Ada juga di Jogja itu juga ada Gembira Luko namanya ya. Itu juga banyak sekali
hewan-hewan yang ada di situ, dilindungi. Itu sudah dilindungi. Kalau misalnya kalau kita punya peliharaan hewan, ya kita rawat baik-baik, kita tidak boleh menyakiti, kita harus kasih makan, kasih minum, kasih vitamin, kalau perlu kita suntik vitamin, ya, periksakan ke dokter, dimandiin juga. Bapak juga punya hewan peliharaan, Bapak selalu jaga, selalu rawat, selalu kasih makan, minum, kasih vitamin sebulan sekali, ya. Kalau disuntik juga suntik sebulan 2 bulan sekali kalau disuntik vitamin buat hewan peliharaan Bapak. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan kita, ya. Kita juga harus mengasihi, menyayangi, dan mengucap syukur atas Tuhan, ya, menciptakan keragaman fauna, ya, atas Tuhan. Kita harus bersyukur atas Tuhan telah menciptakan fauna bagi kita dan untuk kebutuhan kita juga dan untuk melengkapi dunia ini. Nah, kita harus patut bersyukur, ya. Sampai di sini pembelajaran kita tentang penciptaan Allah, pencipta keragaman fauna, ya. Bisa dilanjut untuk yang sesi berikutnya atau pertemuan berikutnya yang di bagian 2, ya. Sampai di sini tetap semangat, Tuhan memberkati. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, tetap semangat, dan pakai masker dimanapun kita berada, dan seringlah kita bercuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.